Kenapa nanyain mukimat? Apa itu mukimat? Mukibin imad laknat. Guys, ya boleh ngomong-ngomong. Laknat. Ada apa? Gimana? Kenapa ada istilah mukibin imad ini? Kenapa? Berarti ada mukibin Habib berarti. Iya. Kalau Inyong mukibin Habib bukan? Ya karena aku belain guruku Abah Habib Lutfi, terus aku dicaci maki deh sama hater, sama Mukimat. Malah kesini, aku malu bang, aku malah kesini, aduh ketahuan nggak jadi acting kan ini gimana sih? buat mukimat dengerin, buat mukimat di keluarga saya yang macam-macam sama mukimat. Dengerin tuh Mukimat. Kemplu. Iya menggelegar. Soalnya itu aku nggak bawa headset ini dadakan ini ketemu di dalamnya apa ini. Akun Cung Putih, halo. Yang mau aku sampaikan ya, kalau mau komen beda boleh, tapi jangan kasar-kasar. Ngapa eleh. TikToker itu resikonya ya dihujat, dibully. Iya, aku Cung Putih. Jadi gini Inyong, di TikTok itu seperti beli ikan, jangan hanya mau daging, pasti sepaket dengan duri gitu. Ya udah, apa yang ingin disampaikan kepada mukimat, pendukung Kiai Mat, apa coba silakan di room ini sampaikan semua unek-uneknya. Yang pengen aku sampein, Mukimat, kamu kalau belum kenal itu jangan langsung marah-marah, mending ketemu aja. Aku siap kok nemuin kalian dimanapun. Justru karena belum kenal itu marah-marah, harus dimaklumi. Nggak bisa dong. Beda boleh, marah jangan, ya mbok. Enggak, Inyongnya muridnya Abah Lutfita. Murid Abah Lutfita Inyongnya. Iya. Oke, muridnya murid apa nih? Apa jamaah pengajian atau apa? Santri Kalong. Jamaah pengajian. Cuma sama Abah Lutfi ngefans. Banget. Jadi merasa tersakiti, terganggu ketika Abah Lutfi diserang gitu. Betul. Lah Abah Lutfinya enjoy aja kok. Iya emang. Abah Lutfi enjoy, tapi aku nggak terima aku. Oke, selama ini Inyong bentuk pembelaan kepada Abah Lutfi apa aja? Coba ceritakan ke Mahesa. Sejauh ini baru belainnya dalam bentuk konten-konten aja sih. Niat ingsunnya biar kontennya Mukimat sama Mukibin itu imbang gitu loh. Coba kasih contoh kalau ngebela Abah Lutfi gimana? Coba kasih contoh. Durasi 1 menit dimulai dari sekarang. Aku bisanya pakai qosidah Kang, tapi qosidah sindiran. Apa gimana coba 30 detik coba bikin Viti ngejawab pendukung Kimat, coba kasih contoh. Malu atuh. Emang bikin konten biasa gimana ngejawab kan ini ditonton banyak orang. Oh langsung ya, jadi grogi. Nah saya kasih contoh ya, contoh nih, misalnya ada komentar begini nih, nanti kamu jawab ya. Nanti Inyong jawab ya. Saya kasih contoh. Tuh Mukimat tuh komennya tuh mulai. Nih, saya kasih contoh. Ada komentar dari Silvi Helmi, misalnya begini: hadirkan cicit Nabi yang asli, malah ini selesai bang, mereka mengaku atau tidak kepada Habib. Hadirkan cicit Nabi yang asli. Kira-kira gimana jawabnya?
Gimana? Oke, saya kasih yang ringan. Carmuk enak aja. Siapa yang carmuk? Nih, kamu nanti jawab ya. Contoh komentar begini. Sadar tidak para Habib-Habib punya peran masing-masing untuk menggeser pribumi? Nah, Tidak jawab. sadar. Tidak sadar. Iya, kamu buat titik 30 detik ngejawab ini nih komentar nih. Sadar tidak habaib masing-masing punya peran untuk menggeser pribumi? Nah, jawab. Mau geser pribumi dari mana ya? Orang kita sama-sama pendatang. Emangnya pribumi itu manusia dari mana awalnya? Di Indonesia itu ada pribumi dari mana? Emang pohon tukul dewek, ngerti pura kowe? Sama-sama pendatang, nggak usah ada istilah pribumi-pribuminan tuh, nggak usah. Kita tuh sama-sama pendatang dong. Emosi. Tak kandani pribumiku bebek, kodok, cicak. Nah, singko mulai ngasalin akhirat. Jadi sekabeh wong pribumi. Sing pribumi bebek, iwak, Ayam, kadal, pribumi. Itu yang mamak malsuin makamnya, aku jawab nih. Itu yang katanya Lutfi garong makam. Tak kasih tahu ya. Siapa yang malsuin makam lalu dari 12 tahun yang lalu itu banyak sekali ya orang yang pengen jadi sayyid, pengen jadi habib, akhirnya sering minta dicek apa itu namanya nasabnya ke sono ke sini termasuk ke abah gitu kan. Lah mereka yang maksudnya nggak terima dicek ternyata bukan keturunan Kanjeng Nabi, bikinlah dia apa maksudnya itu apa daftar ke nakobah mana itu palsu itu gini, terus bikinlah makam palsu giliran kayak gini banyak makam palsu dibongkar yang dikambing vitamin abah lawung yang apa yang menghabibkan sendiri yang membahalkan tuh dari turunannya kok misalnya tuh makam yang di mana tuh itu yang menghabibkan tuh keluarganya sendiri bukan abah fitnah tuh. Oke. Jadi Inyong jadi gini, jadi ada orang yang ingin dari orang sendiri yang pengen dibalabikan lalu dilempar ke Abah Lutfi, maksudnya begitu ya Inyong? Betul, semuanya Nah, sekarang kalau gitu, Abah Lutfi. Oke, sekarang kalau gitu kita tuh carikan tanding nih buat Inyong nih. Tapi Tengku nih punya kesempatan berdebat dengan Tengku Kori nih. Kurang apa lagi di sini? Tapi harus on cam Tengku. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi cerita dari Mahesa dan temannya yang bernama Inyong, si muridnya Habib Lutfi, membahas tentang masalah pemalsuan makam dan juga ada Tengku Kori ya. Yuk, seperti apa alur ceritanya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Ya pokoknya enggak semua Habib saya bela. Kalau Abah saya bela sampai mati. Oh, bilang aja dijanjiin mau dinikahin, gak nikahin ya. Ngarang sih. Enggak, beliau punya suami kawan-kawan. Jadi jangan salah paham ya, beliau punya suami dan suaminya bahkan ngirim salam ke saya tadi. Beliau umurnya Lutfi lagi ada acara di sini. Pakai akun satunya. Selamat jalan akunnya kena ban. Belum punya suami dan suaminya bahkan ngirim. Assalamualaikum. Gara-gara kamu itu aku kena ban, kena skor. Syukurin. Mang enak. Nyong, tugas Inyong ngerujak Tengku Kori. Nggak bakalan ada kesempatan kedua kali. Rujak Tengku Kori. Gua sama cewek nggak mau berantem. Gua maunya sama cewek damai-damai aja. Aku udah lama pengen berantem sama lu Tengku Kori. Rasanya gimana tuh? Dilupain sama Mukimat, dicuekin sama Kita ketemuan aja langsung berantemnya. Buruan nih, mumpung aku lagi semangat nih, ngegas nih. Itu rasanya gimana dicuekin sama Mukimat? Aku itu kalau berantem sama cewek, hati aku nggak tenang, nggak bisa tidur tuh. Oke Tengku, Karena saya iringi pakai. wanita itu untuk disayangi, untuk dilemah lembuti, bukan untuk didebat.
Oke, saya Apalagi pengiring. wanita yang cantik macam Kang Neng. Saya kasih lagu pengiring India. Nggak terus ngobrol. Rasanya gimana Tengku Kori? Dulu kayaknya seneng fan beratnya Iman, sekarang berbalik. Itu rasanya Gimana bagaikan sih? putus cinta sih, rasanya bagaikan putus cinta gitu loh. Kayak Kak Iman kamu punya akun nggak sih? ketika kamu dikhianati sama cowok, gimana sih rasa hatinya? Biasa aja. Inyong, Aku juga saya mau biasa tanya. aja. Inyong mau tanya, pernah nggak misalnya ada Habib macarin ngejanjiin nikah terus nggak dinikahin, pernah nggak? Enggak. Kalau Bohong, cowok itu lain kelihatan pernah? mukanya bohong itu, Sok tahu. Aku tahu, coba lihat telapak tanganmu biar ku baca. Ayo. Nggak mau. Ih, takut. Kok takut sih? Emang Coba lihat kenapa? telapak Hubungannya tangan, apa? telapak tangan sebelah kiri aja aku lihat. Yang kiri. Yang betul, dekatin sama kamera, jangan jauh-jauh. Siapa lu nyuruh-nyuruh gue? Bukan siapa lu, gue ngeliat dari tipe lu ada novelnya tahu. Om Omar belain Om. Tengku Kori, tolong Mar, jangan dipancing. jangan ikutan Mar, buset dah. Mar, lu jangan nyerang gue Mar. Aduh. Tapi poinnya begini Tengku, ini saudari kita, keluarga kita. Jangan ada yang ngancem-ngancem, ada yang noel-noel, urusannya Oh sama enggak kami. dong. Siapa yang ngancem-ngancem bunda ini hadapan sama aku? Follow akunku Tengku Kori tuh, aku videonya tuh komennya tuh caci maki semua isinya, mukimat semua itu. Ya harusnya jangan seperti itulah. Kiai Imat kan orang baik. Kamu belum ketemu orangnya aja. Coba kalau ketemu orangnya jatuh cinta, yakin aku. Ya Allah, naudzubillah min dzalik, Allahumma dfa' minal balaa. Aku udah pernah lihat mukimat itu, Om Iman tuh sawar sama Abah tuh udah pernah lihat aku. Saksi hidup ini. Itu dulu waktu beliau belum dapat aura. Sekarang kan udah tampan, ganteng. Ih, kamu, ya Allah, kalau kamu udah ngeliat wajahnya saat ini, yakin jatuh cinta kamu. Naudzubillah min dzalik, Allahumma baidna ya Allah. Aku sudah punya suami gantengnya kayak aktor drakor. Apa memang tak Untung kenalin? aja punya suami. Coba kalau belum punya suami, Allah mantas salam lah. Naudzubillah min dzalik lah. Mana mau aku nikah sama musuhnya Abah yang ngantemin Abah dulu aja bolak-balik soal ke Abah. Abah itu siapa sih Abah? Orang bapakmu apa gimana? Guruku. Enggak, Abah itu siapa? Bapak kamu, orang tua kamu. Habib Lutfi, Abah Lutfi, Tengku Kori, guruku. Abah Oh, Lutfi. berarti kamu Saripah bin Yahya dong. Bukan, aku pribumi nih. Loh, terus maksudnya Abah gimana? Aku nggak ngerti. Hai, Muridnya bukan. Abah Lutfi, beliau muridnya Abah Lutfi, Inyong ini muridnya Abah Maksudnya Lutfi. aku tuh pernah lihat Imas itu bolak-balik sowan ke rumahnya Abah Habib Lutfi dulu tahun 2017. Kenapa Oh, sekarang kamu tuh- musuhin Abah Habib Lutfi? Oh, kamu Begitu itu loh. pecinta Habib Lutfi ceritanya. Dari tadi udah dijawab juga. Enggak, maksud aku kalau aku bicara Abah itu kan bapak, orang tua gitu. Enggak lah. Oh, berarti apa yang kamu maksud itu Habib Lutfi tapi bukan orang tua asli gitu ya? Wis guru intinya lah, muridnya ininya wis singkat. Oh, guru, iya iya. Emang Jadi kamu wajar. belajar apa sama Abah Lutfi? Ada deh. Mau tahu aja apa mau tahu banget? Iya, aku pingin tahu dong, apa sih yang diajarin? Banyak. Iya, banyak apa diantaranya? Di antaranya suruh berlemah lembut, penuh kasih sayang sesama muslim. Tuh, Gini, kamu Tengku, disuruh saya lemah bocorin. lembut, tapi kamu nggak berlemah lembut sama Kiai Iman gimana? Gini Loh, Tengku, saya yang bocorin Kiai ya. Imat nyerang Abah Habib Lutfi kok ngapain aku lemah lembut? Oh, Inyong, diam dulu, Inyong. jangan dendam.
Inyong diam dulu, Tengku. Jadi gini, tadi beliau kan lagi ada acara di Merata, jadi beliau hadir. Kebetulan kita ada acara ketemu. Jadi beliau ini pernah meminta restu ke Abah Lutfi ya untuk menghantam orang-orang yang ngeritik Abah Lutfi. Dilarang sama Abah Lutfi, jangan, biarkan. Nah, inilah yang sering kita sampaikan, bahwa yang ingin kita harapkan para habaib yang lain ini, bahwa gak usah ngeladenin gitu. Padahal babak belur Abah Lutfi dikritik gitu. Nah, beliau sebagai muridnya Inyong ini ingin membela, nggak boleh sama Abah Lutfi. Tapi aku ngeyel, aku tetap konten aja terus. Murid bandel. Nah, itu masalah yang sedang viral itu, masalah pemalsuan makam, gimana maksudnya itu? Ah, jawab Nyong. Oke, dengerin ya Tengku Kori, dengerin. Sebentar ya, aku ambil alat mendengar yang lebih bagus. Alah. Ini komen-komennya, iya Allah, si pangeran. Jangan baca komentar, jangan. Jadilah TikToker profesional. Saya ajarin jadi TikToker profesional. Orang yang suka mencaci wanita itu orang nggak punya hati cinta. Udah biarin, tenang aja Neng. Kalau aku itu nggak mau berdebat sama cewek, mau ngomong apa aman. Oh masa gimana sih, kan ketahuan bohongnya kita, aktingnya ketahuan. Lah Aku itu lagi siapa bareng Om itu? Maesa nih. Maesa ini ada Om Maesa, ada Om Omar juga. Lah ente kok rumah lah rumah wadon, nggak jelas ente. Enggak Tengku Kori, kita memang lagi bareng-bareng ini. Lagi mau itu acara bareng. Acara apa sih kok nggak ngajak-ngajak? Ngaji. Idi ngaji sama siapa? Jangan, hati-hati lu, jangan diajari sama Gus Maesa, bahaya lu. Ada acara di rumah Abah Lutfi, jadi ini kan biasa ngikutin pengajian gitu. Kebetulan saya lagi bersilaturahmi. Ente Gitu. lagi di Abah Lutfi. Iya, itu ketemu di sini di tempat acara. Oh gitu, iya. Coba gimana tadi informasi terkait pemalsuan makam, gimana? Makam yang mana? Iya, makam yang aku, kalau aku yang lainnya nggak begitu ini ya. Aku lebih fokus ke makam yang ada orang Inggris itu turun tangan itu. Mana sih? Habib Hani. Iya, makam Sumungo Ningrod apa saya nggak ngerti itu. Ningrod ngomong aja salah makam nanya. Sumuro di Ningrod apa sih? Ya Allah, yang itu kayak Yang semua di di Ningrat Semarang. Semua di Ningrat. Di Ningrad. Semua di Ningrat. Sumo di Ningrad. Ya. Yang itu. Gimana? Kalau menurut yang aku tahu, aku juga Tapi tahu. yang jujur pasti- ya. Jujur lah, ini mau dengerin nggak? Mau dong, tapi sambil senyum. Mau. Senyum sekali dong. Senyum dong. Ih, gue demen nih cewek dulu, begini. Paus. Ya Allah. Apaan Paus? Paus Di sini itu mah kalau nggak boleh ada yang bahasa kami nyawer. berhenti. Gini, Kalau yang aku tahu yang KRT semua di Ningrat itu dari temennya temenku Nyai Raden Dina. Ya Om, jawab sekarang. Om Mahesa. ya jawab. Ya nggak tahu, saya nggak tahu. Dari aku tahunya dari Nyai Raden Dina ya, yang KRT semua di Ningrat itu ceritanya itu dua orang yang berbeda dengan nama yang sama, baik dari keluarga Sultanan Jogja dan keluarga dari juga punya manuskrip itulah sebagai bukti kalau memang orangnya itu ada, julukannya sama tapi orangnya beda, sama-sama semua di Ningrat gitu loh.
Apa maksudnya salah teknis tak? Kesalahan teknis Ya, saja. iya, tapi kan kalau sebatas itu alasan yang kamu berikan itu belum bisa cerna secara ilmiah. Sementara informasi yang beredar itu sampai sejarawan Inggris ya ikut mau memberikan maklumat, artinya memberikan tahu bahwa Abah Lutfi itu salah, gitu loh. Bukan itu. Ya Jadi kenapa kalau nanyanya terjadinya saya? Nanyanya dua- ke Abah Lutfi langsung aja dong. Enggak, ini Ke kan Arya, katanya ke tadi Arya, alihkan ke Arya, suruh nanya ke Arya gitu Inyong. Ke Gus Arya. Iya, Oh iya. tadi kan kamu ngebahas tentang pemalsuan makam gitu loh. Bukan Makanya aku yang bahas, Teguh Kori yang nanya. Sebenarnya aku tuh juga nggak mau jawab-jawab. Kan aku kan enggak nggak tahu. tadi awal waktu bahas sama Mekang Maesa awal tadi pertama. Bukan Ih, ya? komennya nyebelin banget tuh ini. Kanda, Apa sih itu? kamu tahu Udah apa sih? jangan di open gadis manis. Tulisannya gede-gede jadi kebaca itu. Bu, ada yang nyawer. Astagfirullah. Buset. Ada Gua nggak yang dibagi jahil nyawer. betul orang di bawah ini. Weh, aku dapat apa itu tuh jadi duit itu. Emangnya di sini ada pendukung Tengku? Emangnya ada yang mendukung Tengku di sini? Ya nggak ada lah, di sini Mbruter semua. Nggak bakalan ada yang nyawer Tengku. Oh, kejam juga kalian nih. Nggak jelas. Aku Ya, mau nanya pendukung. jujur nih. Mbak Inyong udah punya suami. Udah. Nggak lagi janda kan, tapi bener-bener lagi original kan? Gimana sih? Hello, masa kayak gitu dibuat bohongan? Emang aku cewek macam apa, Tengku Kori? Jangan samain tuh sama demenan-demenannya Tengku Kori. Enggak, aku cuma nanya. Maksudnya gini loh, kan ada orang bilang takut dia kata-katain, tapi dia bilang udah punya suami, padahal belum punya, gitu loh. Enggak, tadi udah tahu saya udah suaminya. Jangan Itu dirayu, Bang udah Umar. jangan digombalin. Kang Bukan, Umar, di telepon. Kan suaminya juga ngefans sama saya. Oh, Suaminya maafin tuh ya, ngefans Mbak Nyong. Saya mah orangnya suka godain cewek, gitu loh. Jadi kalau udah, Ini suamiku nonton juga nih. iya kalau ada suami berarti alhamdulillah semoga jodohnya berkekalan ila yaumil amin, kiamah, gitu loh. Amin. Supaya aku nanya ini supaya aku nggak offside, gitu loh. Paham nggak? Poinnya kenapa beliau saya naikin, di mana saya hampir tidak naikin perempuan, maksudnya bahwa nih ada muridnya Abah Lutfi nih, monggo kalau mau ngeritik Abah Lutfi mah nih. Oh, kalau saya itu Kang Mesa, Kan belepotan jawabnya. bahasan saya menasab, nggak bahas nasab. Abah Lutfi. Dari dulu saya nggak pernah nyenggol beliau. Tuh ada tanya tuh, kenapa Inyong suka roasting Pak Imad? Dia ini haternya Kiai Imad, Tengku, haternya Kiai Imad. Hater apa sih? Di mute itu Inyong, dasar ya TikToker baru, orang gak viral. Malah ditutup videonya. Dasar ya TikToker, Pencet. TikToker amatiran. Lama nggak live guys. Mar ente Mama Esa satu anu di situ. Iya. Oh, Nah, kan sama Kang Umar juga muridnya Abah Lutfi. Kang Mar, itu dekat rumah mertua saya loh. Masa mertua yang Iya. keberapa? Ke satu, Oh, yang ke satu, yang kedua di mana? yang kedua di Aceh. Kok yang di Aceh jadi kedua, gimana ceritanya?
kan awal pertemuannya di Jawa, saya sama yang Jawa gitu. Intinya begini, intinya Dekat buat sama saya tuh, saya kan sebenarnya kenapa Inyong ini dinaikin nih, saya ulangi sekali lagi. Saya ingin sampaikan bahwa beliau adalah keluarga saya. Maka yang mendikte, mengancam, ya harus urusan juga dengan saya gitu. Dengan Kang Umar Daniel juga gitu. emang ada yang ngancam cewek. Kok ngancam cewek-cewek sih? Ada. Banyak. Ada banyak. Bukan laki. Masa laki ngancam cewek yang kagak-kagak aja, goblok amat. Cewek diancam. Iya. Gua mah sama Caripa aja berantem nih di rumah ada cewek Caripa Balawi naik. Kagak berantem, gua mending turun, ngapain? Gak gua layanin gua mah. Wanita itu disayangin, bukan didebatin gitu loh. Dia mau nyap-nyap apa kita serah. Apa landang nih? Kalau landang berantem sama gua nih. Saudaraku rupanya, apa kabar saudaraku? Wong Madura, Alhamdulillah baik. Iya Assalamualaikum kabarnya? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ongkem dong, warahmatullahi saya wabarakatuh. Kori. Ongkem. Aku Lagi nggak di boleh mobil. ongkel, Ikutin yang aku lain. nanti kena benet. Lagi Lagi di di mobil. mobil. Waduh, aku nggak bisa repot ongkel. kalau begitu. Yang bisa ngerungkatin akun Tengku Kori ternyata Inyong. Aduh, hancur gue. Langsung kena skor berapa hari itu. Parah juga ya. Emang bener-bener dia nih. Gue dipaksa open game, lu bilang jangan, ntar kena benet. Bener pisan. Padahal sebentar itu. Aduh. Ini akunnya yang keberapa? Tunggu Kori. Akun gue udah bikin akun banyak banget. Seabrek-abrek gue bikin akun sekarang. Saya ini akun kedua ini. Akun kedua. Cuma ini nggak bisa live, harus live-nya tuh harus test drive dulu. 30 menit tanpa bisa naikin orang baru bisa. Males aku. Tadi tuh ngobrol Salam kenal Kang Mahesa dari Madura. Dan juga Kang Umar yang dari Madura. Inyong. Kata Inyong, Nyong, ente ngebela siapa Nyong? Inyong cuma ngebela Abah sama Imam Ubaidillah. Nah yang lainnya gimana? Embu. Artinya Tengku Inyong ini ya manusiawi banget seorang murid ya, manusiawi banget. Artinya bukan muhibin fanatik buta, bukan. Makanya saya perkenalkan dengan Tengku gitu loh. Sayangnya beliau punya suami, sayangnya itu. Ente mah besok-besok jangan ngenalin orang yang punya suami sama gua. Offset, gua takutnya. Bener-bener. Ke Madura tuh banyak, insyaallah banyak di Madura. Apa pula kau ngomong Tak Lora kenalin. waktu aku ke Madura kemarin nggak ada satupun kau kenalin. Betul-betul Iya, kau Bang. ini. Sampan itu buru-buru cuma 1 hari di sini. Apa pula? Maesa, besok-besok kalau kasih kenal cewek cantik macam itu, yang nggak punya suami lah. Aduh, stres aku. Ayuka naik, Ayuka. Naik. Saya kenalin sama Tengku Kori. Yang Ayo, belum naik, yang naik, masih naik, single naik. parent lah. Terus ini apa? Apa nih, Rajia bukan? Aku udah dulu mau nunggu. Jangan udah dulu, udah sekarang aja. Ya mau udahan. Ini Tuku Kori kayaknya ada di dalam mobil kayaknya ini Tuku Kori. Iya, di Iya, mobil. emang. Tengku nggak bisa on cam. Ini karena Wah, ini aduh. kayaknya Rajia apa kecelakaan ini? Oh, kecelakaan, Bro. Wih, gila kecelakaan parah nih tol nih. Astagfirullah. Begini ya orang bawa kendaraan ya. Innalillahi raji'un. Innalillahi. La ilaha illallah. Pakai takut nanti tangkap. Jadi tadinya kenapa Tengku maksudnya mau saya berdebat Tengku sama Inyong. Ternyata Inyong ini bukan muhibin pelongo, muhibinnya muhibin waras, sebatas seorang murid ya, membela gurunya, manusiawi banget lah ya.
Iyalah. Udah. Kalau saya kalau sama Wadon nggak mau berdebat, guru. Kagak. Ngapain berdebat sama perempuan? Perempuan itu kayak ibu kita. Ngapain kita malah nyap-nyap sama perempuan, bukan laki bagi saya mah. Oh iya. Ngomong-ngomong, Gus Fuad kabarnya gimana, Tengku? Ente nanyanya mancing-mancing udah kayak Wapi juga lu. Enggak kan iya kan nggak ada kabarnya Fuad ini. Apa kena kualat kah lagi sekarang, stroke kah? Apa mau mati kah? Kan kita nggak tahu. Ya mungkin udah nggak ada pendukungnya kali, bubar bagaimana? Oh, emang dulunya ada pendukungnya tah buat Pleret itu? Oh mungkin ya banyak lah pendukungnya. Emang punya kualitas tak buat Pleret itu? Ya sepengetahuan saya ya kagak ada kualitas lah. Apa kualitas? Kualitas apa? Apa yang dimiliki? Wih, ya, sebenarnya saya tuh kalau naik di sini tuh ngelarang saweran ya, tapi nyawer Tengku Kori mah ya gimana saya ngelarangnya, bingung juga ya. Aduh. Ya nggak usah dilarang, namanya sawer mah bang. Zaman sekarang Ya. dikasih ya alhamdulillah, orang lagi nggak apa-apa. Ya nggak Lora? Iya. Wih, sentimen yang nyawer. Saya mah enggak, benci kali tuh orang. Dua. Ente os. Sentimen yang nyawer, saya mah enggak. Irone kayak nih jalan bang. Gitu. Kadang-kadang kita bingung dalam pertarungan persoalan nasab ini, jadinya fanatik. Enggak, Bobo Boy sekarang mah enggak ngemarahin. Bobo Boy sekarang mah udah nggak berani marahin lagi karena ternyata akun saya tewas, salah satunya karena itu, karena saya tukang. Gus, Kang Mesa, ente WA Iya. aneh, jangan setengah-setengah dong. Jangan dibahas di sini, jangan dibahas di sini. Paham, aneh paham, nggak bahas, cuma aneh ngomong jangan setengah-setengah lah. Ente berjahat juga sih. Terus ya nakal. Ya, enggak, kita mah nggak bakalan kasih. Biarin mereka tuh jagoan-jagoan dulu, pengen tahu. Kita mah santai-santai aja. Ngapain? Serah. Ngapain membela kejumawaan orang? Tapi Bener-bener nih orang Tengku Kori doang yang disawer. Kayak perlu diblok ini kayaknya ini. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi Saya dari tadi Kang nggak Mesa. disawer. Woi, Ngejatuh ngeledek. waduh, siapa sih yang nyawer ini? Alhamdulillah. Tapi ya lama-lama kan kadang-kadang gini loh, Kang Mesa ya, lama-lama semakin terang ya, semakin terang data-data yang memang harus terungkap. Nggak Gua usah, jualin 10 biarkan miliar. Kalau gua jual 10 miliar, gua pengen tahu, cuman karakter tulisannya berbeda gitu. Kalau saya mah bukan bicara duit. Kalau mau minta maaf, dua toko itu saya bantu, asal minta maaf. Kalau enggak. Enggak, Ini kalau bukan gua tentang nggak duit. mau, gua udah diserang, dipersekusi, ya kan? Ya enggak? Kalau mereka mau minta Pokoknya gua maaf, kasih data 10 miliar abad kelima. Mungkin turun dulu. Ini saya ada kegiatan. iya, Cak. Lora, jangan lupakan Kita aku turun Lora. diturunin. Jangan Lora. Siap. Tahu ya. Jangan
Tahu. Siap, Lora. Allah. Itu ngajinya jam berapa? Gus Aisa. Sayang Kori dibuang Fuad katanya. Berarti sampah Kori. Oh, Tengku Kori. Komentarnya saya screenshot ya, nyawer tapi menusuk kata-katanya. Sayang Kori dibuang Fuad. Wih, berarti nyawer itu bukan nyawer penghormatan, Tengku. Masya Allah, ternyata nyawer itu nyawer merendahkan kalau begitu mah. Ya, kalau saya orang gini loh, Kang Maesa, orang itu boleh berasumsi apapun. Bagi gue adalah orang yang bergerak ya untuk menggiring tesis Kiai Imad ke atas permukaan langit. Delang. Baca netizen tuh. Sayang Kori dibuang Fuad. Menyakitkan. Kori dianggapnya sampah. Sayang Kori dibuang Fuad, komentarnya menyakitkan. Tengku jahat kali Ini seorang gue Tengku. dibuang nih, diturunin. Enggak. Oh, enggak on Ente cam lah. pinteran sekarang main. Ente pinteran sekarang main ini ya, main TikTok ya. Itu ngerokok Ya Allah. nggak kena ban. Mau saya ajarin? Nanti saya ajarin. Ajarin lah, ajarin. Siap. Tengku, gimana Aku tuh perasaannya kan tuh? gaptek tuh masalah ini. Iya, gimana perasaannya tuh Hah? disawer 1000 koin, Gini. tapi kata-katanya itu loh, bil mani itu lebih jahat dari mani wal adza itu. Oh, ada masuk ada, mannya tidak tapi ada itu. Sayang Kori dibuang Fuad. Lah, jauh skillnya Tengku Kori sama Fuad itu. Fuad nggak punya skill. Loh Kok gini loh dibuang? Kang Mesa, saya itu tidak pernah bergabung sama dia. Gak pernah, saya itu bukan tim dia. Dia aja yang merasa membuat tim, gue bingung. Saya itu Justru. berdiri atas dasar ilmu saya sendiri, Betul. ya kan? Makanya Justru saya nggak Tengku. pernah mau diperintah sama siapapun. Justru hal yang saya sayangkan dulu sebagai bentuk kritikan kepada Kiai Imad itu, ngapain gabung sama orang seperti Fuad Pleret, punya kualitas apa? Receh. Hah? Udah tenang. Atau Iya. Fuad Pleret baca kitab sama santrinya Kiai Imad. Saya pegang santrinya Kiai Imad. Lah, jangan sama santri Kiai Iman, Gus Maesa. Jangan sama beliau lah, sama santrinya kan. Jauh panggang dari api. Fuad Pleret jadi sampai Kiai sama murid di Kiai Imad aja kalah jauh. Fuad Pleret itu. Loh, jauh panggang dari api lah. Parah, Fuad. Fuad Pleret lawanannya baca kitab ama yang dulu pernah viral itu, siapa sih, Gus apa sih? Gus Yang Nur. di Kalimantan, Gus Nur. yang teriak laknat sumpah itu. Gus Nur. Gus Nur. Nah, sama dia dah tandingannya. Oh iya, parah Fuad tega. Tengku Kori beneran parah itu. Mohon maaf Kenapa ya emang? Kang Fuad Pleret, bukan kata-kata saya itu. Parah. Wadah. Kalau sama saya gimana? Buat Pleret baca kitab sama saya. Satu bait. Ya, Mesa masih itu mau dikata bukan lawannya. Bisa masuk rumah sakit ntar digojlok sama situ kalimat ujung-ujungnya ya stroke bagaimana. Sian. Jadi membuat setruk Fuad Pleretnya nggak pakai sumpah, nggak pakai doa ya. Iya. Pakai pertanyaan aja.
parah. Terus modalnya kalau gitu buat player itu apa Tengku? Modalnya modal dia ngonten, modal dia. Soalnya kita kadang geli gitu lah kadang. Modal dia itu ya, dia pinter berpolitik ya, pinter lobby lah. Udah tahu sendiri. Kalau itu ya banyak relasinya banyak gitu. Kalau saya mah enggak, saya menilai orang itu objektif ya, sesuai dengan apa yang saya ketahui. Kalau relasi dia memang bagus dan dia kalau- itu orang berarti kaya, entah berarti bapaknya yang kaya, entah siapa nggak. berarti kalau begitu boleh kita asumsikan buat player itu cuma nebeng di nama besar guru sekumpul doang ya? Nebeng doang ya? Nah itu saya nggak paham. Saya nggak paham, dia katanya muridnya guru sekumpul, nggak tahu. Ya, Tapi nebeng lah. yang pernah saya dengar kabar, gitu loh. Yang pernah saya dengar kabar, dia itu kalau nggak salah ada hubungan saudara dengan Abu Yadim Yati. Dengar kabar gitu, benar nggak? Wallahu a'lam. Dan itu yang ngasih tahu ke saya orang Kiai Iman. Oh, orang. Nah, yang tahu bahwa tentang itu hoak Menteng coba naik di sini Kang Menteng, karena ada klaim, ada seperti yang disampaikan Tengku Kori bahwa ada hubungan keluargaan dengan Abu Yatim Yati. Coba siapa yang tahu bahwa itu hoax? Coba Kalau monggo di nggak sini salah, barangkali ada kelas. kakaknya Fuad Pleret itu nikah sama siapanya Bu Yadim Yati gitu loh. Buya Mutadi, besan, lupa saya. bos, besanan kalau gitu, bukan tidak masuk kategori keluarga lah, besan. Iya, tapi kan yang namanya orang pernikahan kan, ya jadi saudara, Bang. Saya aja punya ponakan dinikahin soulmate, nggak pernah ngaku-ngaku, malu juga saya ngaku-ngakunya. Buat apa? Soulmate, soulmate. Apa kamu soulmate kan nggak hebat. Kalau Bu Yadim Yati kan subhanallah kan. Iya, lah iyalah seorang alim. Saya pikir tadinya buat pleret itu saya anggap memang Hana ke Purwokerto kan lewat belum kamu. Nyo, Ke arah Depok. Arah Depok. tadinya Tengku Ragunan. saya anggap buat pleret itu alim tadinya. Terus setelah dia ngomong, udah lewat. oh Lian Putih, jadi hoax juga murid. Oh kalau gitu ya cuma jualan nama besar net. Gimana? Saya nggak bisa baca tulisan. Kalau gitu fix, berarti buat pleret itu cuma modalnya pede ya, modal pede, jualan nama bagus kumpul, nebeng doang. Kalau gitu mah Bu Yatim Yati ya orang nggak punya skill kan begitu, nyeritain orang-orang hebat, karena dia nggak punya skill. Parah buat pleret, saya pikir alim. Coba kalian lihat dia pernah ngajar ke Kitab Kuning. Kalau ngebuka pernah, saya ngelihat dia ngebuka tafsir Jalalain, ngebuka. Tapi baca nggak? Denger. Ya kalau memang ngebuka anak kecil juga bisa kan. Kori cium tangan sama Gufron, bener nggak sih Tengku cium tangan sama Pak Gufron? Iya. Kenapa? Iya, Kenapa? Kan itu, ya kan orang tua, Pak. Gimana sih? Orang tua datang ke rumah kita, memuliakan kita, bawa rombongannya, silaturahmi. Masa kita nggak cium tangan orang tua? Aku bukan ajaran Pak Alawi ya. Betul. Nah terus tentang makoli itu sebenarnya ngerti nggak Tengku ketika dia ngomong makoli itu, ngerti nggak Tengku? Ya Nggak saya ngerti. kan nggak tahu bahasa Ibrani.
Jadi saya nggak bisa mengomentari tentang persoalan tersebut, gitu loh. Tapi secara vibrasi ya, secara getaran, secara hati, secara feeling, secara insting itu apakah benar itu bahasa Ibrani yang ada pemahamannya, ada sebuah arti gitu? Ya karena saya belum tahu bahasa Ibrani ya, saya nggak bisa menilai ya. Tapi yang saya dengar itu kok bahasa Arab, gitu. Di bagian apa itu bahasa Arabnya, Tengku? Wa maqoli inna ya. Iya, wa maqoli itu kan sebenarnya kan kalimat Arab, cuman tartibnya aja berbeda. Nah, ini Ya, soal jadi dicium ya. bibirnya. Kalau soal cium bibirnya gimana? Pernah dicium katanya? Siapa yang dicium bibirnya? Tengku katanya banyak yang komentar itu di bawah. Bener nggak? Dicium? Enggak, itu bohong. Jangan ngada-ngada. Jadi manusia yang lurus-lurus aja lah, gitu loh. Tuh, jangan Jangan katanya netizen. ngada-ngada. Nggak sampai Ya, dicium. lurus-lurus aja, nggak usah ngada-ngada, nggak usah memperbesarkan hal-hal yang nggak ada itu ada-adain bid'ah itu. Kalau menurut Tengku, Mama Gufron ini barakallahu lanabih ya, barakallahu lanabih. Mama Gufron ini alim tidak? Alim tidak, Tengku? Alim tidak? Antara jalan antara Mama Gufron itu soal alim atau tidak, saya tidak mengerti ya. Sebab ketika saya silaturahmi ke tempat beliau, disuruh fokus sama beliau, saya itu melihat beliau adalah orang yang paling baik, orang yang bijak, gitu kan, orang tua yang sangat menghormati tamu. Kita sebagai tamu itu dia merasa sangat dimuliakan lah, gitu. Terus beliau ini nyoleh Pak pintu debil. antara nyu beda mah antara itu berarti ke arah Maka je ilo lu pega baron, ilo lu memoto, ho arah lu pega. Ambar ho nyo belok tengku. Dari je oh lu pega belok. Ilo kan dengar pega ba yo pandai-pandai kedo. Kia hua? Mera nam? Enggak. Kia hua? nyu arah Sawangan deh po Don Nyo kau tu. betul Sawangan deh po Mere piara hua? Bandara Iran, pega bandara. Andara Eklerki. Kia hua? Mereka zahab rakushika amaniahi. Di diwanise, cori. Nampak judua kesmi kaca hak mana ke? Nunggu juga wajib mikir. Dopal diwana Yemen. Iya. Alifat cima tak kaca apa makai. Ni bisu munu ke cimara kaca itu. Oke, दीवाना है यमन क्यों पागल है दरकन क्यों तुझ पे मुझे प्यार आया है कोई बता दे कोई बताए ना. Jadi gimana? Nah itu jadi Mama Gufron itu kalau saya lihat di dalam ruangannya waktu saya dulu itu banyak kitab-kitab Arab gitu loh ya. Nah beliau dalam kacamata saya juga memimpin zikir ya tidak ada aib lah. Soal beliau- klaim-klaim itu menurut antum Tengku, soal klaim-klaim bisa ini bisa itu gimana menurut jenengan Tengku? Kalau beliau itu sebetulnya kalau saya pandang ya nilai objektif, beliau itu melakukan karakter darbul uqul, Ustaz. Tahu kan? Sok terapi lah. Beliau jadi menganjurkan halu dengan cara halu gitu. Oke. Jadi Berarti siasat lah, Orang- teknis, siasat. iya menghancurkan halusinasi dengan halu gaya beliau kan kita nggak paham. Iya. Nah, wih, keluar. buat Cianjur Andara Orang
kadang ya kita bingung juga guru. Orang bilangin apa, dibilang saya muridnya Mama Gufron. Padahal kita nggak pernah berguru. Namanya guru kan talaki. Iya, dan belajar Itu ibadah. hasud. Iya, hasud Oh, begitu berarti saya nggak suka. berarti Tengku keberatan disebut muridnya Mama Gufron itu keberatan ya? Loh, saya kan bukan murid, bukan keberatan. Jadi gini loh, kalau kita bukan muridnya, ya dibilang muridnya itu kan namanya dusta kalau kita akuin gitu loh. Gimana sih? Gitu. Kecuali kita Oke, murid, oke. cuman kalau guru dalam pandangan umum kayak misalkan orang menganggap Abah Lutfi itu guru, padahal nggak pernah berguru, cuman secara kedekatan karena beliau dianggap ulama, terus kita anggap guru kan, kalau itu boleh-boleh aja gitu loh. Ya. Tapi kan bukan guru talaki, saya nggak pernah talaki orang kita kenal baik dalam arti beliau, oh ya kenal. Andara kenal. Dalam arti beliau itu berkunjung ke rumah kita, kayak misalkan saya orang yang dikenal kiai berkunjung ke rumah Gus Mahesa, kan begitu Gus. Iya. Mana ini? Tapi kemungkinannya dari Tengku Andara Jon, Andara arah ke Irono, Cianjur. Ada. Oh, don depo anu Pak no. Arah ron. ana payah balik loh. menurut Tengku, Balik. tapi ini mengabaikan obrolan di belakang layar kita ya di WhatsApp. Abaikan itu ya. Anggaplah Iya, itu iya. tidak ada lah. Anggap tidak ada lah. Anggap tidak ada obrolan dan Pondok tidak ada Labu, apapun. Mana? Pertanyaan saya, seberapa persen habaib ini nasabnya rungkat? Ya 99% lah. Modiar setega itu Tengku, Bong masih ada Iya, Mahesa kok. Dipandang apa saya- Mahesa ini? Mana nih? Lurus. Punya Pondok Labu lurus gede Pondok Labu kan. Pondok Labu udah. Jadi gini Gus Mahesa, saya sudah dapatkan data abad kelima. Mungkin berbeda yang kamu punya, terserah lah. Kan dia. Nah, jadi semua yang saya konfirmasi dari penelitian saya, pertama tidak ada Ubaidillah, yang ada Abdullah. Satu. Kedua, terkait yang ada pada Abdullah itu terverifikasi jadid, tidak ada Alwi dan Basri. Jadi untuk mengungkapkan keluarga Ba'alawi daripada Alwi sebagai anaknya Abdullah atau anaknya Ubaidillah, ini ya harus diselesaikan oleh Ba'alawi, walaupun saya memberi data kitab abad kelima gitu loh. Oke, jadi kalau ada tulisan Ubaidillah berarti selesai ya? Bukan, artinya Ubaidillah itu yang diverifikasi punya anak siapa gitu loh. Maksud nggak? Ya kan jadi persoalannya adalah Umam Ubaidillah ini tokoh fiksi. Jadi kalau ada nanti bawa sebagai status anaknya Ahmad Nah, kalau Al-Muhajir berarti kalau selesai. ada kalau memang Abdullah nama Ahmad Ubaidillah Al-Muhajir. itu, Ahmad Hah? Muhajir punya anak Ubaidillah berarti selesai ya? iya, selesai memverifikasi bahwa Ubaidillah bukan tokoh fiktif kan gitu. Iya. Tapi yang menjadi pertanyaan, adakah Oh, masih ada lagi. Masih ada lagi masalah. Lah Ubaidillah itu ada nggak Ubaidillah punya anak bernama Alwi dan Basri dan Jadid gitu loh. Nah, karena gini loh, retorika yang ada dalam kitab Ba'alawi ya nyohol Arah Pondok Labu. Jadi adalah punya anak itu namanya beliau itu Ubaidillah itu Ubid gitu loh, Gus Mahesa Ubid. Nah, oleh Ba'alawi mengasumsikan bahwa Ubid itu adalah Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. wis HP-nya jelek, ngerekam saya gelap.
Oh lagi left ta, Inyonge. Ketemu saya gemeteran itu Tengku. Siapa? Inyong. Hah? Inyong tadi. Gemeteran kenapa? Pertama ketemu saya gemeteran. Polemik ini. Jadi ganti ya, anak-anak Ubaidillahnya yang dipermasalahkan ya. Iya kan, ketersambungannya kan 12 generasi guru. Jadi kalau terverifikasi Ubaidillah, ya kan, berarti adakah Ubaidillah terverifikasi punya anak yang bernama Alwi, gitu loh. Jadi data itu menurut jenengan, data yang saya miliki itu kira-kira kalau nilai harganya berapa? Kalau memang itu gini loh, kalau data itu tidak dimiliki oleh Robita dan Robita belum mendapatkannya, bahkan ulama yang lain belum mendapatkannya, nilainya itu tidak ada qimah namanya itu. Sesuatu hal yang tidak ada nilainya, sehingga sah untuk dihargakan dengan harga yang fantastis ya, harga yang fantastis. Iya, iya, terserah harga kita kan gitu. 1 triliun, karena itu kan hal yang penting buat mereka kan. Tapi kalau saya minta harganya gampang banget, minta maaf doang. Ya itu terserah Anda. Kalau saya kan nggak begitu, Gus Mahesa. Iya, 2 tokoh Saya berani minta maaf. Nah tuh. Minta maaf cium lutut nggak? Enggak lah, lebay kali. Cium lutut lah biar keren dikit. Tapi sayanya pengen nonton jagoan-jagoannya. Nonton aja dulu. Kalau saya 10 miliar, nggak kurang nggak ya. lebih. Dan yang kedua harus mencabut semua buku-buku nasab yang beredar bagi mereka-mereka yang diisbat sebagai keturunan Habib, ya, yang tidak saleh, gitu. Cabut. Enggak, kalau kita mah simpel, ada 2 tokoh minta maaf mewakili para oknum, artinya karena sampai detik ini saya belum mendengar bahwa ia mengakui di keluarga kami ada oknum, ada yang jahat, pernah mempersekusi. Minta maaf aja sekali, selesai saya. Tuh, tanpa duit. Tuh, cuma ganti ongkos biaya ngambil ya, bolak-balik. Tapi kalau gua lihat kertasnya, Gus Mahesa, kertasnya yang kamu tampakkan nama saya tadi, dan model tulisannya itu bukan punya luar negeri. Jadi kertas aslinya itu sulit, Tengku. Bukan, kalau kertas benar itu di-scan dulu. Iya, walaupun kulit, tapi bukan punya luar negeri, Gus. Bukan, itu di-scan. Saya udah cium bau itu, kayak aku pernah lihat catatan itu, Gus. Belum di-up dimanapun. Up di mana itu naskahnya itu bukan naskah luar negeri, Gus. Enggak, itu ujung nggak ada lagi ya. Jadi bahkan kertasnya pun ujung itu saking nggak ada muatnya itu ya. Itu nggak ada lagi, kertasnya kan sudah hampir rapuh. Jadi untuk mengamankan manuskrip ini, jadi kita amankan itu kita scan sekali. Jadi untuk meneliti itu kita pegang yang di itu cuma scan. Jujur, tapi iya, ada manuskripnya, fisiknya itu ada. Naskahnya itu bukan naskah di sini, bukan naskah di luar, bukan, tapi naskah di sini, catatan di sini. Nah, maksudnya begini kawan-kawan, kalau kata Tengku Kari nilainya itu kalau Tengku katanya 10 M. Kalau saya mah simpel, cukup minta maaf, selesai. Artinya begini, bahwa ini bukan tentang duit, ini bukan tentang apa, ini tentang kemaslahatan semuanya. Nah, kalau menurut Tengku Kori nilainya adalah 10 M, sementara Mahesa cuma minta maaf agar ada 2 tokoh ini minta maaf. Artinya apa kawan-kawan? Seangku apa mereka kan itu? Ya kita tonton aja tuh. Nyorong muntang manting aja tuh. Bukit Cinere Raya. Tengku. Setelah 400 meter, belok Iya, kanan ke Jalan RH. senyum aja, makanya saya sudah sampaikan ini diam ya diam bener, belok kiri ke tinggal Jalan nonton Raja aja Pur. wes. Aku nggak seru. Kamu tuh kadang-kadang gua bilang
nanti kalau ku bilang selengean salah, gua bilang bodoh salah lagi baik gitu. Yang namanya ada manuskrip, jangan cuma kayak gitu dong. Adalah sudut materialnya gitu loh. Jangan moral doang. Tahu nggak, permintaan maaf dari mereka itu lebih berharga daripada 10 miliar. Karena saya tahu mereka orang-orang Jumawa. Aslinya mahalan saya. Karena mereka itu orang-orang Tapi Jumawa. gini Gus Maesa, yang kamu miliki itu belum tentu utuh. Foto. Artinya lembaran. Sebentar. Wes, sudah tahu. Jangan ngadu data kalau saya yang tahu kok gimana sih. Aku tahu yang kamu miliki itu hanya lembaran potongan yang dibikin foto. Utuh. Tapi Utuh asli di depan mata gitu kan? Nih, tunggu. Tapi saya pengen ngelihat orang yang keadaannya begini nih. Sekarang begini nih. Loh, artinya saya makan tidak kepentingan pribadi, umat semua, kemaslahatan semua. Yang tadinya cuma begini nih. Iya, kalau cuman pengen jumawa itu guru, ya ada terapi juga lah, terapi akal, terapi mental ya kan. Jangan suruh minta maaf doang. Makanya saya mah diam dulu biar itu si jagoan sini yang dipuja-puja tuh saya nonton aja dulu. Dalam hati mah ketawa aja saya. Ya karena mereka melupakan satu hal, ada rasa ini tak ternilai bahwa banyak akhirnya orang kok itu yang kamu kasih ke saya, itu yang kamu kasih lihat. Assalamualaikum. Ntar dulu. Ngobrol di WA. Jadi itu ya teman-teman, bincang-bincang Mahesa dengan Inyung membahas tentang masalah pemalsuan makam. Jadi menurut si Inyung ini, siapapun orangnya, kalau sudah menyindir-nyindir si Abah akan saya bela. Tapi kalau Habib yang lain saya tidak akan membela, kata si Inyung ya. Jadi digojoloklah sama si Mahesa ya. Dan juga di situ ada Tengku Kori yang mana juga membahas tentang masalah sejarah klan Balawi, sejarah makam dan lain-lain. Di sini banyak yang dibahas oleh Tengku Kori dan Mahesa, dan ada juga Inyung ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.